Oke. Lu tahu ngomong action nggak? Selamat malam semuanya, selamat datang di Monday Show with Mr. Ben. Boleh tepuk tangan? Ya, sepertinya itu agak berlebihan, tapi nggak apa-apa. Gue suka. Sepertinya gue kena instan karma. Minggu lalu rekor penonton terbanyak, 15 orang. Itu rekor tuh 15 orang. Dan gue bilang, wah kayaknya dalam sebulan ini bisa nih 10.000 orang. Dan hari ini terbukti menurun. Terima kasih semua yang sudah datang. Sebelum mulai acaranya, ini acara terakhir sebelum libur lebaran 2 minggu. Kenapa weh? Kenapa sedih? Beneran sedih ya? Kurang sedih. Nah, gitu. Gimana sih? Ya, gitu. Nah, harus lebay gitu dong. Kalau enggak kita gini-gini doang nih. Oke, jadi ini adalah acara terakhir sebelum lebaran, alias minggu keempat. Udah cukup anjing, gua mau selesai. Ini gue mau libur dulu 2 minggu sambil persiapan. Tito juga orang kamera gue juga mau siap-siap macam-macam. Lu mudik kemana tuh? Ke Cirebon. Cirebon. Oh, oke. Di sini yang mudik boleh tepuk tangan? Yang nggak mudik nih nggak akrab sama keluarga atau tiket mahal aja. tiket mahal. Ya, gue lihat tiket ke Jogja ya. Gue lihat tiket ke Jogja bisa 1,8, hampir 2 juta. Pesawat. Lu tahu tiket ke Thailand berapa? Gak sampai 1 juta. Iya, mending lu mudik di Thailand aja. Ngapain ke Jogja? Ya gak sih? Anyways, thank you semua yang udah datang. Tapi ini show-nya, kita mulai tapingnya di hari Minggu, tapi akan tayang setiap hari Senin. Dan hari Senin tuh identik dengan sesuatu yang menyebalkan. Identik dengan Monday sucks. Jadi kita punya tagline, Monday shouldn't suck gitu. Nanti gue bilang Monday shouldn't suck. Terus kalian bilang, it should be tragic. Siap? Oke, jadi gue bilang, Monday Show with Mr. Ben. Monday shouldn't suck. It should be tragic. Tepuk tangan. Seperti biasa, gue selalu mengajak satu orang untuk tampil sebagai guest star di sini. Gue nggak nyebutnya opener, guest star, karena ini orang-orang yang gue kagumi semua. Dan yang satu ini adalah salah satu orang paling gue kagumi di dunia stand up, teman-teman. Ayolah anjing. Seorang jangan dipatahin dulu. Seorang legend di dunia stand up. Dari Metro TV. Dari 2009 udah stand up. Agak berlebihan. Gue mendatangkan si legend ini dengan ekspektasi kayaknya bisa bikin sold out, ternyata tidak. Gue pernah nonton stand up special 2014 Tanpa Batas volume 2, salah satu stand up special paling keren yang pernah gue tonton. 2016, Panji tuh bikin, 2015 apa 16? Kalau ada yang ingat, Panji bikin show judulnya Juru Bicara. Itu 2000 berapa sih? 2016 ya? 2016 Juru Bicara dan tur keliling dunia. Terus gue tawarin langsung, bukan tawaran, gue bercanda sama Om Sam. Gue bilang, Om Sam, Panji kan bikin Juru Bicara, lu nggak mau bikin saingannya gitu, Juru Selamat? Dan gue masih inget sampai sekarang jawabannya Om Sam, ngapain? itu harus disensor, pasti disensor. Tenang santai aja sini, pasti disensor. Tanpa berlama-lama lagi, ini adalah seorang stand-up comedian legend. Beri sambutan paling meriah untuk Om Sammy, not a slim boy! Selamat malam anjing. Oke. Dikit yang datang ya, nggak apa-apa. Karena Yesus juga mau mulai dengan 12 murid. Udah ada ya? Udah ada yang Udah apa? Waktu gue perkenalan. Tapi ya, justru itu jangan dia tampilin. Amannya Nggak aman buat gue itu. Terus ya, gue tuh stand up comedian pertama di Indonesia. Gue over proclaim diri gue aja. Tahun 98, gue demo. Gue anggap stand up comedy aja gue. Ketika gue orasi, itu adalah open mic gue. Materi gue adalah turunkan Soeharto. Gue lagi bercanda, dia turun beneran aja. Gue juga balik waktu itu jadi budak korporat. Gue berdirikan usaha ya. Ya kenapa Budiman Sujatmiko sekarang begitu? Karena dia nggak bisa coding aja. Jadi aktivisme itu bukan sebuah skill.
Aktivisme itu adalah sebuah concern lu terhadap negara ini. Dia nggak bisa dijual sebagai skill. Everything has a price tuh benar, men. Jadi kalau gua pakai mesin waktu kayak Back to the Future tuh, orang-orang PRD tahun 98 lagi pada rapat. Terus ada anak kuliah yang udah datang dari masa depan gua gitu kan. Si apa? Marty apa namanya? Si Marty McFly gitu kan. Hey you kan gua bilang. Lah lu nggak usah sok-sok jatuhin Soeharto lah. Lu nanti jadi anak buahnya Prabowo. Ada yang percaya? Kalau nggak usah jauh-jauh lah. Lu balik ke 2014 ketika inaugurasinya Jokowi. Ada kan diwawancara Gibran tuh yang malu-malu kan? Ya, kan? Kita ngeliatin di situ terpesona nggak sama Gibran? Oh, enggak ya? Gue sih terpesona aja. Wah gila ini, memang ini orang humble banget nih keluarganya gitu. Ya. Balik lagi si Marty McFly ke situ kan, hey you anjing. Nggak usah terpesona sama ini nih, si rambutnya masih apa, rambut mohawk gitu kan? Iya kan? Ini mohawk ini. 2024 akan wapres kita. Ada yang percaya nggak? Nggak ada. Nggak ada yang percaya. Jadi kalau gue bilang bahwa suatu saat kita akan dipimpin Jan Etes hari ini, ada yang percaya nggak? Tapi bisa kejadian. Wakil presidennya Cipung anjing. Lu ketawa hari ini ya. Nanti begitu lu wakil presiden Cipung dan presiden Jawa Tengah. Oh, anjir bener kata Bang Semi. Bener karena almarhum Bang Semi udah mati gua. Sialan lu ya, gua bilang gua mati tuh lu tepuk tangan tai kan. Militer dan sebagai rakyat Indonesia boleh dong melakukan itu. Kita tidak mau Prabowo mundur, kita mau Prabowo kerja yang benar, betul nggak? Karena kalau Prabowo mundur gantinya Gibran. Selamat malam, nama gue Semi. Oke, beli tiket gue 1 tahun lagi. Ayo Ben. Tepuk tangan buat Om Sam. Aduh. Emang salah ya menyambut Lebaran, openernya orang Kristen. Aduh, itu berapa menit tuh Om Sam? 36-an. Itu yang aman berapa menit? Kayaknya Sekitar 3 ya. Yang Budiman Sujatmoko kok nggak apa-apa itu. nggak apa-apa, Budiman Sujatmoko. Oke. 5 berarti. Yang itu, tapi gue penasaran kalau misalnya bagian apa namanya orang Cina apa namanya, jangan benci sama sifat Cina gitu, jangan benci sama Cina. Gue sebenarnya nggak rasis. Itu kalau gue edit terus gue upload kayaknya seru kali ya. Benci aja sama Cina. Thank you Om Sam. Kenapa? Nggak boleh kepik. Nggak mampu juga gue kepikir. Keduman aja ngomel. Gua apa namanya jadi beban sekarang kayak udah jangan berharap anjing materinya berat banget Om Sam dari dulu ya revolusi gue lupa Om Sam segitunya. Enggak, gue kalau diajak rezim gue mau kok. Gue mah cari aman aja. Memang Cina kan oportunis. Oportunis, betul. Akan kita edit dan upload. Gue benci orang Cina. Sebagai sifat. Itu kan di sensor, kan di-cut. Kita bisa blackmail Om Sam kapanpun. Lumayan kalian dapat tiket gratis kan buat tanpa masuk. Oke, kita ngomong yang penting aja dulu, yang minggu lalu lagi rame. Jadi kalau ada yang sadar minggu lalu tuh ada announcement bahwa F4 mau konser teman-teman. Wah. agak jomplang ya Om Sam, jadi gue lebih concern sama F4 gitu. Konser lagi. Lu tahu gak F4 mau konser lagi? Mereka mau reuni konser, lu nggak tahu ya? Pada nggak tahu, berarti gue doang yang tahu. Ya ini kan harusnya yang rame. Tapi kalau lu lihat ya ada iklannya konser F4 itu kayak mereka tuh udah kepala 5 ya, tapi masih lebih muda dari gua. Iya, ganteng-ganteng banget. Gila. Kan orang kepala 5 Cina-Cina sini ya buka toko material gitu. Ini masih jadi boy band. Backstreet Boys. Itu
udah kelihatan gitu tuanya, udah kelihatan tambah tua kan bule-bule gitu. Tapi mereka tetap berjiwa muda. Mungkin itu definisi boys will be boys gitu. Tapi satu hal yang gue banggakan dari diri gue adalah gue tuh sudah mengalahkan F4. Jadi tanggal 30 Mei 2026 F4 tuh mau konser lagi di mana? Di Indonesia Arena. Gue sudah duluan. Gue udah duluan manggung di sana. Meskipun cuma 5 menit. Bisa tuh gue arahin Toming, saya itu ruang gantinya sebelah situ. Ada bubur ayam enak di situ. Bisa gue kasih tau Toming. Gue benci banget lihat orang jelek pacaran. Enggak, ini lu jangan harapin gimana. Bukan, gue nggak benci orang jelek, gue cuma benci lihat orang jelek pacaran gitu. Maksudnya, lu kan ada potensi berpasangan, menikah, dan meneruskan keturunan gitu. Dan keturunan lu pasti ya jadi kayak piga. Jadi gue tuh benci, kalau orang jelek doang nggak apa-apa. Maksudnya dia pakai masker selesai persoalan. Pas COVID kan nggak ada orang jelek ya, semua pakai masker. Nggak masalah. Tapi kenapa orang jelek tuh gini? Kalau ada orang cakep, pacaran sama orang jelek, atau nikah sama orang jelek, itu gue apresiasi. Menurut gue mereka sedang berkorban gitu. Memberikan sumbangsi buat bangsa ini, untuk memperbaiki keturunan bersama. Jadi gue nggak akan ngecengin. Kalau ujung-ujung anaknya, ya udah jadi nggak ketolong gitu. Ya udahlah, kadang kan nggak berhasil gitu. Kadang kita juga kasih sumbangan untuk daerah bencana, tau-tau kena tilep, ya udah. Yang penting kan niatnya dulu. Masalahnya orang jelek sama orang jelek, kalau pacaran, itu kan mereka bukan pacaran karena sayang, karena nggak ada pilihan. Karena pasrah aja gitu, ini mau ya udah mau, mumpung lagi mau gitu. Lalu tahu kenapa gue bikin jokes begini? Karena gue habis ngeliat orang jelek pacaran di mall, gandengan, pakai kaos couple. Udah jelek cringe lagi kayak. Dan kaos couple-nya tuh yang kayak, oh, yang cewek pakai kaos I belong to him. Yang cowok, I belong to her. Bikin gue teriakin gitu, you belong in kebun binatang. Itu cuman jahat-jahatan aja. Terus sumpah ini gak panjang, gue tahu Om Sam bakal panjang, makanya materi gue pendek. Gue gak kaget sama 2026 ini, sama bulan Maret ini. Donald Trump perang. Gak kaget, Donald Trump P-nya perang. Itu sangat tidak mengejutkan. Memang tuh, basically, lu tahu nggak? Amerika tuh dapat duit tau dari perang. Mereka tuh adalah produsen senjata terbesar di dunia. Jadi kalau ada perang, justru itu mereka dapat duit karena mereka jualan senjata perang. Jadi misalnya ada negara gitu, misalnya Kanada beli senjata dari mereka, beli rudal dari mereka. Terus Amerika nyerang Kanada misalnya. Mereka melindungi diri dari rudal yang mereka beli dari Amerika gitu. Jadi kayak, udah gua yang kerja, kenapa gua yang melindungi diri lagi gitu? Ini kayak, ini samanya kayak lapor SPT nggak sih? Kayak gue yang bayar. Iya, gue yang bayar, gue yang lapor lagi, ngapain? Itu Cortex, aneh banget. Gue bahkan nggak kaget, MBG ada menu lele sashimi. Ya kalau anggarannya diporotin mulu ya gimana nggak habis. Ya buat goreng lele aja nggak bisa gitu. Orang Jepang tuh makan oktopus hidup dan nggak ada yang sakit sampai sekarang. Orang Jepang tuh makan ikan fugu. Ikan fugu tuh puffer fish, ikan paling beracun di seluruh dunia. Dan mereka makan itu sebagai apa namanya delicacy, sebagai makanan kelas mahal. Dikasih lele mentah juga, gak ada yang mau aja. Gila. Gue nggak kaget sama gitu-gitu karena kayak udah di tahap numbness gitu loh, udah di tahap kayak kebas ngeliat, oh berita-berita kayak gini, karena ya udahlah ini, gue tuh ngeliat berita kasar, berita-berita kayak gini tuh sebagai bentuk observasi aja. Oh kemarin gue ngobrol sama Ferry Amsari, dia nanya, lu nggak tersinggung Ben kalau misalnya ada orang yang aneh gitu di TV? Enggak, gue murni ngeliatnya sebagai observasi aja, gue ngeliatnya cuma sebagai bentuk pembelajaran aja. Terus Ferry Amsari, ini yang gue sebelin dari beliau meskipun seorang dosen yang hebat, dia bilang, stand up comedian tuh pinter-pinter ya, mereka tuh bisa mengolah canda, bisa mengolah tragedi menjadi tawa. Hebat stand up comedian tuh. Gue bilang, Bang Ferry, lu pernah lihat Ebel Cobra nggak sih? Lu pernah lihat Deki Sutrisna nggak? Gue tuh pernah ngobrol, lu tau Deki Sutrisna? Komik Bekasi?
Deki Sutrisno adalah salah satu stand up comedian paling lucu yang pernah gue lihat. Pernah gue lihat beberapa kali. Aneh, orang ini lucu. Tapi memang kalau pinter tuh, gue pernah nanya, Dek, lu tahu nggak konklusi artinya apa? Dia bilang buah-buahan, bukan. Jadi gue udah cukup kebas ngeliat berita-berita aneh gitu. Yang gue nggak siap, yang mengejutkan buat gue minggu lalu adalah, yang sangat mengejutkan dan bikin gue bener-bener nggak siap adalah, gue ngeliat Siskae kritik pemerintah. Lu punya warung makan, lu punya usaha, lu public figure, lu dikritik sama dosen, lu dikritik sama sosiolog Profesor Ferry Amsari, Renald Kasali, lu dikritik sama profesor dosen. Ya oke lah, lu bisa terima kritik konstruksinya dari Mahfud MD juga, lu bisa terima gitu. Tapi ini, lu dikritik sama mbak-mbak yang hobinya telanjang tengah jalan. Lu lihat Siskae nge-tweet kayak usut penyiraman air keras ke Andri Yunus. Keren banget tuh Siskae lo. Masa sama Siskae lu kalah, masa lu belum bersuara? Itu kalau dia bikin campaign, terkumpul nggak duitnya? Misalnya dia ngumpulin 100 juta gitu, terkumpul cepet gitu kayak, ayo donasi. Jangan sampai ada penyiraman air keras lagi. Cukup aku yang bikin kamu keras. Hebat Siskae, men, hebat. Terakhir dari gua, ini sebenarnya cuman cerita yang akan nyambung di akhir. Flashback ke masa kecil gua kelas 4 SD sekolah di swasta, sekolah Katolik swasta. Di sekolah gua tuh ada satu murid, sebut saja Anto. Anto ini ada ODGJ atau keterbelakangan mental, dan kita nggak ada yang tahu. Cuman kita selalu bertanya hal yang sama. Satu kelas tuh termasuk wali kelas ya. Kenapa Anto bisa masuk sekolah reguler? Dan kenapa Anto bisa kelas 4 SD? Karena Anto tuh punya kebiasaan nembak cewek, dan kalau ditolak dia mau bunuh diri. Dia tuh berapa kali mau loncat dari lantai 2 dan mesti ada 3 orang yang nahanin karena badannya gede. Anto jangan mati, kamu bukan Yesus. Susah nahanin Anto, badannya gede, dan dia suka kayak gitu, suka tantrum, teriak-teriak, marah-marah nggak jelas sendiri. Dan kita kayak, udahlah, kita di tahap berusaha memaklumi. Di sekolah gua, di kelas gua, lu ada jadwal piket nggak dulu waktu SD? Ada kan, ada yang bagian ngepel, nyapu gitu kan? Nah, sebenarnya gua itu harusnya, di kelas gua itu harusnya nggak ada. Karena sekolah swasta harusnya ada jatah cleaning service. Tapi, beberapa tahun terakhir, gua baru tahu, ternyata kepala sekolah gua korupsi. Jadi buat teman-teman mayoritas, kalian jangan berkecil hati, bukan cuma menteri agama kalian yang bisa korupsi, orang Katolik juga bisa gitu. Skala kecil. Jadi semuanya kan dapat jatah gitu, semuanya dapat jatah buat beresin kelas. Jadi ada yang hapus papan tulis, bagi kertas ulangan, nyapu, ngepel. Cuma di kelas gua itu selalu ada 3 anak dirotasi per minggu buat jagain Anto supaya nggak mati. Jaga piket, jadwal piket gitu. Kita tuh dari dulu selalu ngerjain anak-anak cewek. Kalau misalnya kita pinjam penghapus, pinjam pulpen, pensil gitu. Kalau si cewek nggak mau pinjemin, ancaman kita itu selalu sama. Kalau kamu nggak mau pinjemin, aku kasih tahu Anto kamu suka sama dia. Dan selalu dipinjemin. Jadi kayak sekarang gue udah kepala 3 gitu, dan gue ngelihat flashback ke masa lalu kayak ini orang aneh banget, ini orang ODGJ ada kelainan. Dan dimanfaatkan sama teman-teman sekelasnya gitu. Gue pingin kesel tapi ya udah maklumin aja, karena mungkin memang ada orang-orang yang punya keterbelakangan, mungkin ada orang-orang yang memang aneh dari awalnya. Tiap kali gue ngeliat Anto adalah perasaan yang sama di saat gue ngeliat Abu Janda. Sekian, terima kasih semuanya, selamat malam. Itulah akhir dari Monday Show. Kita akhiri dengan sebuah tagline untuk edisi bulan Lebaran, edisi Lebaran Ramadan kali ini. Minal aidin wal faizin, Monday shouldn't suck. It should be tragic. Tepuk tangan. Terima kasih.